Di LK1.1 kemarin ada dua kolom yang kita isikan, yaitu kolom identifikasi masalah. Nanti kita bisa mengambil intisarinya untuk mengerjakan ini. Lalu kolom sebelahnya adalah kolom analisis identifikasi masalah. Lalu di sini ada poin lagi yang harus kita tuliskan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan. Di sini saya tuliskan faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap kali ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyusun LK 3.1, yaitu best practice untuk PPG Daljab 2022 ya. Untuk LK ini seperti ini tabelnya. Nanti akan saya jelaskan cara pengisian setiap kolomnya, dan juga nanti akan saya tampilkan contoh pengisian kolom tersebut. Tapi sebelum melanjutkan video ini, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Kita mulai dari baris paling atas. Di sini ada informasi lokasi. Untuk lokasi ini bisa kita tuliskan nama sekolah atau institusi kita mengajar. Lalu di bawahnya ada lingkup pendidikan. Untuk lingkup pendidikan ini bisa kita isi, misalnya kita di sekolah menengah pertama, bisa kita tuliskan saja sekolah menengah pertama. Dan kalau kita di sekolah dasar, kita bisa tuliskan saja sekolah dasar. Lalu di bawahnya ini ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk isian baris ini kita bisa ambil dari intisari LK.1, yaitu kolom identifikasi masalah. Ini saya tampilkan contohnya dari LK1.1. Misalnya kolom identifikasi masalahnya adalah hasil belajar siswa rendah pada pelajaran matematika materi pembagian bilangan bulat. Di sini bisa kita tuliskan berarti tujuan yang ingin dicapai dalam praktik mengajar ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Karena untuk identifikasi masalah adalah hasil belajar siswa rendah. Jadi ini kita sesuaikan dengan isian dari LK 1.1 kolom identifikasi masalah. Lalu kita ke bawah, di sini ada penulis. Untuk penulis ini kita isikan nama lengkap kita. Dan yang di bawahnya lagi adalah tanggal. Di sini kita bisa isikan tanggal rencana aksi yang kita lakukan. Misalnya rencana aksi yang kita lakukan adalah tanggal 5 September. Maka di sini ditulis saja tanggal 5 September 2022. Selanjutnya di bawahnya ada situasi. Untuk isian situasi ini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Jadi di baris situasi ini ada 3 poin yang harus kita tuliskan, yaitu pertama latar belakang, lalu yang kedua adalah mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan, dan yang ketiga adalah apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik ini. Untuk mengisikan baris ini kita bisa mengambil dari intisari LK 3.1 kolom analisis identifikasi masalah. Di LK1.1 kemarin ada dua kolom yang kita isikan, yaitu kolom identifikasi masalah. Nanti kita bisa mengambil intisarinya untuk mengerjakan ini.
Lalu kolom sebelahnya adalah kolom analisis identifikasi masalah, dan hal tersebut bisa dituliskan sebagai latar belakang. Misalnya ini latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah siswa kesulitan mengerjakan soal pembagian bilangan bulat. Lalu kedua adalah siswa terlihat tidak termotivasi saat pembelajaran materi pembagian bilangan bulat. Lalu ketiga, keempat, dan seterusnya ini disesuaikan saja dengan isian kita di kolom analisis identifikasi masalah dari LK 1.1. Selanjutnya poin kedua dari baris ini yang harus kita tuliskan adalah mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan. Di sini saya menuliskan misalnya praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lainnya. Jadi ini kita tuliskan saja mengapa praktik baik ini ataupun best practice ini menurut kita penting untuk kita sharing dan kita bagikan ke rekan guru lainnya. Lalu untuk isian baris situasi ini, isian terakhir adalah apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Di sini saya tuliskan misalkan saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini contoh untuk pengisian baris situasi. Ada 3 poin yang bisa kita isikan di sini, yaitu latar belakang masalah, lalu mengapa praktik baik ini penting kita bagikan, lalu peran apa ataupun apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik baik ini. Selanjutnya untuk baris di bawahnya adalah baris tantangan. Di sini kita menuliskan saja apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa yang terlihat. Jadi kita menuliskan 2 hal penting di sini, yaitu apa tantangannya dan siapa saja yang terlibat. Di sini kita bisa ambil dari intisari LK 1.2, yaitu kolom eksplorasi penyebab masalah. Karena di LK.2 itu ada hasil eksplorasi penyebab masalah yang sebelumnya sudah kita kerjakan, yaitu dari hasil wawancara dan hasil kajian literatur. Di sini saya tuliskan seperti ini. Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi pembagian bilangan bulat antara lain: pertama, guru tidak menggunakan alat peraga saat pembelajaran materi pembagian bilangan bulat. Lalu kedua, model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif. Lalu ketiga, motivasi belajar siswa rendah. Jadi untuk poin-poin ini disesuaikan saja dengan isian dari LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Di sini menurut saya tidak perlu kita isikan semuanya dari kolom eksplorasi penyebab masalah, dan kita bisa mengambil poin-poin pentingnya saja yang kita isikan di LK 3.1 ini. Setelah itu di bawahnya, dari penyebab masalah di atas, tantangan yang dihadapi guru adalah: pertama, penggunaan alat peraga pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Ini isian ini kita sesuaikan dengan isian penyebab di atas ya, yaitu ini, guru tidak menggunakan alat peraga. Jadi untuk tantangan ini adalah penggunaan alat peraga yang tepat dan menarik bagi siswa. Lalu yang kedua adalah tantangan yang dihadapi, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa.
Untuk isian ini juga kita sesuaikan dengan apa yang kita tuliskan di atasnya, yaitu ini model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Jadi tantangannya adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Lalu yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Ini juga kita sesuaikan dengan isian di atasnya, yaitu di atasnya adalah penyebab masalahnya motivasi belajar siswa rendah. Jadi tantangannya juga berhubungan dengan motivasi, yaitu guru harus menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi untuk tantangan ini bisa kita ambil dari apa yang kita dapatkan pada penyebab masalah. Misalnya penyebab masalahnya di sini ada 4, maka sebaiknya untuk tantangannya juga di sini 4. Disesuaikan dengan jumlah dan apa yang menjadi penyebab. Di sini bisa kita lihat penyebabnya adalah alat peraga, model, dan motivasi. Maka tantangannya juga seputar alat peraga, terus pemilihan model, dan juga seputar motivasi belajar siswa. Itu untuk pengisian apa saja yang menjadi tantangan. Setelah itu kita juga bisa menuliskan siapa saja yang terlibat. Di sini saya berikan contoh. Dilihat dari ketiga tantangan tersebut bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru, yaitu dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru antara lain kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajar siswa rendah. Jadi karena di tantangan ini berhubungan dengan guru dan siswa, yaitu guru itu pemilihan model dan juga pembuatan alat peraga, lalu siswa berhubungan dengan motivasi belajar siswa, maka yang terlibat pada kegiatan ini adalah kita tuliskan di sini guru dan siswa. Dan apabila dari penyebab dan juga tantangan di sini ada pihak lainnya, misalnya dari kepala sekolah ataupun orang tua siswa, maka di pengisian yang terlibat di sini juga kita isikan sesuai hal tersebut, yaitu kepala sekolah dan juga orang tua siswa. Jadi seperti ini untuk pengisian baris tantangan. Saya kira mudah dipahami. Nanti kalau ada kawan-kawan yang mau ditanyakan bisa dituliskan di komentar ya. Kita lanjutkan untuk baris selanjutnya. Di sini ada baris aksi. Untuk aksi ini yang kita isikan adalah pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan atau bagaimana prosesnya, lalu siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi untuk aksi ini berarti langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ataupun strateginya apa. Setelah itu kita juga mengisikan untuk bagaimana atau prosesnya seperti apa ini. Lalu kita isikan juga untuk siapa saja yang terlibat ataupun bisa apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita isikan di baris aksi ini. Di sini saya tampilkan contoh. Misalkan kita bisa menuliskan seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain. Jadi kita lihat tantangan sesuai di kolom baris di atasnya. Ini tantangannya ada 3, yaitu alat peraga, model, dan juga motivasi belajar. Maka untuk aksi ini juga kita harus menuliskan ketiga tantangan tersebut. Ini yaitu alat peraga, lalu untuk modelnya ini pembelajaran, lalu untuk motivasinya ini. Jadi untuk tantangannya dan jumlah aksinya, langkah-langkah yang kita lakukan juga sebaiknya sama sesuai jumlah tantangan yang kita hadapi.
karena untuk pengisian di aksi ini adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi kalau di tantangan misalnya ada seputar metode pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun seputar pendekatan pembelajaran, maka di baris aksi ini juga kita tuliskan perihal tersebut. Ini yaitu dari tantangan pertama, yaitu pemilihan alat peraga. Di sini strategi yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan alat peraga adalah dengan menggunakan alat peraga atau alat bantu ajar, yaitu alat peraga pembagian garis bilangan. Jadi strategi apa yang kita lakukan untuk memilih alat peraga? Di sini saya memilih alat peraga, yaitu alat peraga pembagian menggunakan garis bilangan. Ini saya perbesar dulu. Lalu untuk prosesnya adalah proses pembuatan media ini ataupun alat peraga ini dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu merancang bentuk alat peraganya, dan juga kemudian guru baru membuat alat peraga sesuai rancangan. Jadi di sini prosesnya seperti apa untuk pembuatan alat peraga tersebut bisa kita tuliskan di sini. Lalu untuk poin C ini dari tantangan pemilihan alat peraga adalah sumber daya. Di sini saya tuliskan sumber daya yang diperlukan untuk membuat alat peraga ini antara lain gunting, karton, lem, ballpoint, penggaris di sini dan lain sebagainya, sesuai dengan bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat alat peraga. Dan misalnya kawan-kawan untuk latar belakang masalahnya adalah media pembelajaran dan tantangannya juga berarti media pembelajaran, maka pemilihan di sini berarti bukan pemilihan alat peraga tapi pemilihan media pembelajaran, dan isian di sini disesuaikan saja dengan media pembelajaran apa yang kawan-kawan buat. Selanjutnya untuk tantangan kedua, langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, strategi yang dilakukan guru adalah memilih model pembelajaran dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini guru memilih model pembelajaran problem based learning atau PBL. Lalu untuk proses pemilihan model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran. Lalu kedua, memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Lalu melihat karakteristik materinya dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku tema guru dan buku tema siswa. Untuk proses ini juga disesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang kawan-kawan hadapi. Di sini saya hanya menampilkan contoh apabila tantangannya adalah model pembelajaran. Lalu untuk sumber, di sini saya tuliskan sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman ataupun kompetensi guru akan model pembelajaran PBL. Jadi karena di sini guru memilih model PBL, maka sumber daya yang diperlukan guru benar-benar harus memahami model pembelajaran PBL, dan juga guru harus memahami materi pelajaran. Karena seperti tadi disebutkan di atas bahwa yang dilakukan guru adalah pertama memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Jadi guru benar-benar harus paham materi pembelajarannya apa sehingga mengetahui karakteristik materi tersebut. Lalu untuk tantangan ketiga ini yaitu meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Jadi isiannya juga sama dengan langkah-langkah di atasnya, yaitu pertama A strategi, B proses pembuatannya, lalu C sumber dayanya. Maka di yang memotivasi siswa juga di sini A strateginya apa yang dilakukan guru untuk menghadapi tantangan tersebut. Lalu yang B
proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Pertama, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang kegiatan-kegiatan itu harus berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ini yang untuk poin B-nya, yaitu proses ataupun bagaimana prosesnya. Lalu yang C yaitu sumber dayanya, apa yang diperlukan. Di sini untuk permasalahan tantangan meningkatkan motivasi siswa, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi untuk sumber daya juga kita sesuaikan dengan tantangannya apa, karena tantangannya ini adalah motivasi siswa dan strategi yang dilakukan adalah guru mengembangkan RPP yang berpusat pada siswa. Maka sumber dayanya adalah kompetensi atau pemahaman guru akan pembuatan RPP yang mempunyai kegiatan berpusat pada siswa. Di sini kita sesuaikan juga dengan baris sebelumnya di atas ya. Di sini tantangannya apa saja kita tuliskan di sini, lalu kita tuliskan sub-subnya juga, yaitu strateginya, proses pembuatannya, dan juga sumber daya yang diperlukan. Jadi misalnya di sini ada kawan-kawan yang membuat RPP berbasis HOTS, maka di sini juga sumber dayanya kompetensi atau pemahaman guru akan pembuatan RPP berbasis HOTS dan sebagainya. Kita sesuaikan sesuai tantangan yang kita tuliskan sebelumnya. Lalu baris di bawahnya atau baris terakhir ini yaitu refleksi dan hasil dampak. Untuk baris ini pengisiannya yaitu bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif dan mengapa. Berarti nanti kita tuliskan juga alasannya. Lalu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Nanti untuk respon ini bisa kita tuliskan juga respon dari siswa kita ataupun respon dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Kita sesuaikan dengan permasalahan kita. Setelah itu, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan strategi yang dilakukan. Jadi di sini nanti kita tuliskan juga apabila berhasil apa faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut. Lalu yang terakhir poinnya adalah apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Jadi di sini kita bisa menuliskan pembelajaran apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan proses pembelajaran yang sebelumnya pada rencana aksi kita lakukan. Di sini saya tampilkan saja langsung contoh pengisiannya, yaitu pertama bagaimana dampak dari aksi itu. Di sini saya tuliskan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pertama, penggunaan media berbasis website. Maaf, ini salah, harusnya saya rubah dulu. Di sini kita tuliskan buktinya, yaitu di sini saya tuliskan dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa yang hasilnya di atas KKM. Jadi kita menuliskan alasan dari kita sebutkan kalau hasilnya efektif. Di sini kenapa kita menyebutkan itu efektif, saya tuliskan di sini, yaitu dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Lalu yang kedua adalah pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa. Bisa dilihat dari saat proses pembelajaran siswa terlihat termotivasi untuk belajar. Jadi di sini ada 2 poin yang saya tuliskan, yaitu pertama pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa. Bahwa pemilihan model pembelajaran dan kegiatan yang berpusat pada siswa ini sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar. Kedua poin ini saya ambil dari di atasnya, yaitu ini.
Untuk aksinya kan pertama kita memilih alat peraga, lalu model pembelajaran, lalu ketiga adalah mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Jadi di sini juga saya tuliskan 3 poin. Nomor 1 ini untuk menerangkan poin pertama, yaitu alat peraga. Di sini saya tuliskan penggunaan alat peraga garis bilangan sangat efektif atau sangat membantu. Lalu nomor 2 ini saya tuliskan untuk menjelaskan poin nomor 3, yaitu pengembangan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa, dan poin nomor 2 ini model pembelajaran. Makanya di sini saya gabungkan pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa. Saya simpulkan di sini efektif. Dikarenakan apa? Nanti kawan-kawan bisa menjelaskan alasannya di sini. Jadi untuk poin ini, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan kita sesuaikan juga dengan aksi yang kita tuliskan di sini. Untuk aksi ini, baris aksi ini misalkan kita menuliskan 3, ini 1, ini 2, lalu ini 3, maka dampaknya juga kita sebutkan untuk ketiga poin tersebut. Di sini saya tuliskan 2 karena ada 2 poin yang saya gabung di satu nomor, yaitu nomor 2 ini. Jadi pengisian untuk dampaknya ini kita sesuaikan juga dengan jumlah dan aksi apa saja yang kita tuliskan di baris aksi. Jadi seperti itu. Lalu kita tuliskan lagi di bawahnya, yaitu mengenai bagaimana respon orang lain. Di sini saya tuliskan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang. Bisa kita lihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi kalau pembelajaran sangat menyenangkan dan juga media pembelajarannya menarik dan mudah dipahami. Jadi ini saya tuliskan respon dari siswa saya sendiri, yaitu bahwa siswa saya merespon bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan itu menyenangkan dan media pembelajarannya ataupun alat peraga garis bilangannya sangat menarik dan mudah digunakan. Lalu di sini ada poin lagi yang harus kita tuliskan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan. Di sini saya tuliskan faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi di sini faktor keberhasilannya juga kita sesuaikan dengan aksinya, yaitu aksi adalah pemilihan alat peraga, lalu kedua adalah pemilihan model pembelajaran, lalu ketiga adalah pengembangan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Maka di sini faktor keberhasilannya adalah pertama media pembelajaran ataupun alat peraga tadi, kedua model, kita sesuaikan dengan ini yaitu pemilihan model, lalu dan ketiga adalah langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi karena ketiga ini adalah pengembangan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa, maka di sini kita sesuaikan dengan ketiga poin di baris aksi tersebut. Lalu di sini kita yang terakhir bisa mengisikan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Di sini saya tuliskan pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan alat peraga untuk membuat proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini saya tuliskan apa yang saya dapatkan setelah rencana aksi tersebut saya lakukan. Bisa berbentuk pengetahuan apa yang saya dapatkan ataupun berbentuk perasaan apa yang kita dapatkan. Tapi di sini saya tulis adalah pengetahuan baru apa yang saya dapatkan setelah saya menjalani rencana aksi tersebut. Jadi ini sudah terakhir. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, bagaimana cara pengisian kita untuk LK 3.1, yaitu menyusun best practice. Untuk cara ataupun poin-poin pengisian ini juga tergantung dosen dan LPTK kita masing-masing ya kawan-kawan. Di sini saya hanya menyampaikan cara pengisian yang saya lakukan.
Dan kalau mungkin ada perbedaan cara pengisian ini dengan dosen atau LPTK kawan-kawan masing-masing, maka sebaiknya kita ikuti arahan dari dosen kita masing-masing. Saya kira seperti itu video kali ini dari saya. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.